Kami dari IAIN Antasari Banjarmasin, ya pendidikan jurusan matematika yang terdiri dari saya Mana, saya sendiri Sumiati, saya Nurul Puji Rahayu, akan mempresentasikan mengenai barisan dan deret bilangan kompleks serta deret pangkat dengan dosen pengampu Juhriansyah Darle, SPD, SSI, MKom, PhD. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu barisan bilangan kompleks. Lihat definisi 1. Barisan bilangan kompleks merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan bulat positif n dengan suatu bilangan kompleks. Barisan bilangan kompleks dilambangkan dengan Zn atau Zn sama dengan sukunya Z1, Z2, Z3 sampai Zn untuk n lebih dari sama dengan 1. Kita masuk ke contoh. Pertama, contohnya yaitu barisan 2 dikurang I, yaitu barisannya 2 dikurang I, 2 dikurang I, 2 dikurang I, dan seterusnya. Untuk yang contoh kedua yaitu barisan n dikurang I per n, yaitu barisannya 1 dikurang I, 2 dikurang I per 2, 3 dikurang I per 3, dan seterusnya. Barisan, kemudian kita masuk ke barisan konvergen. Di sini ada definisinya yaitu barisan atau Zn dilambangkan tadi dikatakan konvergen jika ada Z anggota C sehingga limit Zn untuk n menuju ke tahingga sama dengan Z. Jika ada epsilon lebih dari 0 untuk setiap n0 anggota n, sehingga mutlak Zn dikurang Z kurang dari epsilon untuk n lebih dari sama dengan n0. Contoh, satu ini ada barisan 2i pangkat n per 2n dikurang 1, yaitu barisannya 2i, min 2 per 3, min 2i per 5, 2 per 7, sampai seterusnya. Apabila kita tinjau dengan limit, yaitu kita dapat limit 2i pangkat n ini kita bagikan dengan n dari pangkat tertinggi, yaitu n per 2n dikurang 1 per n. Ini 0, 2 dikurang 0, yaitu dari sini, maka barisan ini menuju konvergen ke 0. Ya, sampai sini. Kemudian kita masuk lagi ke teorema.
Di sini ada prinsip kekonvergenan Cauchy. Barisan konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli n biasanya tergantung epsilon, sehingga mutlak Zm dikurang Zn kurang dari epsilon untuk semua m lebih dari n lebih dari n. Contoh, barisan I pangkat n per n sama dengan barisannya adalah I min 1/2, min I per 3, 1/4, dan seterusnya. Apabila kita tinjau dari prinsip teorema ini, yaitu untuk setiap n 0 sampai epsilon ada m lebih dari 1 per epsilon, sehingga n lebih dari sama dengan m lebih dari 1 per epsilon. Maka mutlak Zn sama dengan I n apabila kita perkan, yaitu 1 per n, ini akan berubah tanda. 1 per m kurang dari epsilon, yang berarti Zn atau barisannya Zn anggota n 0 sampai epsilon, dan kita lihat dari nilai limitnya untuk barisannya, yaitu I pangkat n per n untuk n menuju ke tahingga akan sama seperti yang tadi kita bagikan dengan pangkat tertinggi, yaitu di sini 1 per n per n, n per n akan sama dengan ini akan 0. Jadi kesimpulannya, untuk barisan I pangkat n per n akan konvergen ke 0. Kita akan lanjut ke barisan divergen. Di sini barisan divergen ada dua syarat, yaitu jika n bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar. Nilai mutlaknya tanpa batas. Limit Zn untuk n mendekati tahingga sama dengan tahingga. Yang kedua yaitu apabila barisan itu divergen, suku-suku dari suatu bilangan berosilasi di antara 2 titik atau lebih, maka
barisan tersebut tergolong divergen. Contohnya, di sini kita ketahui ada barisan 2i pangkat n. Coba kita lihat di sini. 2i barisannya itu min 4, min 8i, 16, 32i sampai seterusnya. Lihat suku 2i, min 4, min 8i, 16, 32i ini akan bertambah besar. Maka barisan di atas, barisan 2i pangkat n adalah barisan divergen. Yang kedua contohnya barisan 2i pangkat n, yaitu 2i yaitu anggota-anggotanya 2i, min 2, min 2i, 2, dan 2i, dan seterusnya. Di sini terjadi pengulangan dari suku-suku yang ada di dalam barisan 2i pangkat n. Maka barisan ini bisa disebut juga, bisa dikatakan barisan berosilasi. Karena menurut syarat yang kedua, barisan ini juga disebut barisan divergen. Oke, masuk ke definisi 3. Deret Zn, sigma Zn, n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen ke S jika dan hanya jika limit Sn untuk n menuju ke tak hingga sama dengan S, dan ditulis sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga itu akan sama dengan S, atau deret Zn ini akan sama dengan S. Jika tidak demikian, deret dikatakan divergen. Jadi apabila nilai deretnya bukan S, maka deret tersebut dikatakan divergen. Kita masuk ke contoh. Lihat di sini ada barisan 5i per 2n. Di sini membentuk deret yaitu bisa juga kita tulis ini akan kita keluarkan 5i setengah
bagian ruas kanan yang di dalam kurung ruas kanan merupakan deret ukur geometri dengan suku pertamanya adalah A. Suku pertamanya adalah setengah dan rasionya setengah ke seperempat, yaitu rasionya juga setengah, dengan jumlah dari seluruh barisan itu dengan jumlah A, yaitu suku pertama, per 1 dikurang rasio akan sama dengan 1. Maka diperoleh limit Sn untuk n mendekati hingga akan sama dengan 5i. Di sini didapat dari 5i dikalikan dengan 1, yaitu 5i. Jadi deret sigma barisan 5i per 2n untuk n sama dengan 1 sampai hingga konvergen ke 5i. Selanjutnya, teorema. Diketahui deret sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai hingga jika limit Zn tidak sama dengan 0 untuk n mendekati hingga, maka deret tersebut dikatakan divergen. Contoh, buktikan sigma 2n dikurang i per n plus 2i untuk n sama dengan 1 sampai hingga divergen. Kita buktikan. Yang pertama, Zn 2n kurang i per n plus 2i. Kita rasionalkan. Seperti ini rasionalkannya. Terus diperoleh sama dengan di sini nilai i pangkat 2 mengandung nilai negatif 1. Kita substitusi. Sama dengan
lepas hasilnya 2N pangkat 2 dikurang 2 per N pangkat 2 ditambah 4 ditambah min 5NI per N pangkat 2 ditambah 4. Sekarang kita limitkan. Ingat, limit 2N pangkat 2 dikurang 2 per N pangkat 2 ditambah 4 untuk N sampai mendekati tak hingga, kita bagikan dengan yang pangkat tertinggi. Karena yang berpangkat tertinggi adalah 2N pangkat 2, maka kita langsung bagikan. Per N pangkat 2 per N pangkat 2 tambah 4N pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 0 per 1 ditambah 0 sama dengan 2 per 1 2. Peroleh hasilnya 2. Sekarang yang kedua, kita limitkan di yang suku kedua. Karena limit N mendekati tak hingga sama dibagikan dengan pangkat tertinggi. Nol 1 tambah 0 diperoleh 0. Dari hasil ini tadi, kita ubah bentuknya menjadi maka limit Zn sama dengan 2 ditambah 0i, di mana 2 tidak sama dengan 0. Jadi bisa kita katakan deret deret sigma 2n dikurang i per n plus 2i untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga itu adalah divergen. Sekarang kita masuk untuk menguji kekonvergenan. Kekonvergenan deret untuk sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga dapat kita uji dengan yang pertama, sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Maka limit Zn sama dengan 0 untuk n sampai tak hingga dan limit Zn tidak sama dengan 0 untuk n mendekati tak hingga, maka sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga itu divergen. Yang kedua, sigma nilai mutlak Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen.
Maka sigma Zn konvergen mutlak apabila n sama dengan 1 sampai tak hingga. Dan sebaliknya, untuk sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen itu, dan untuk sigma nilai mutlak Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga itu divergen. Maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen bersyarat. Yang selanjutnya, untuk sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen mutlak, maka sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen. Selanjutnya, uji yang keempat yaitu bisa kita gunakan uji banding, rasio tes, rough test, deret geometri, dan deret bank. Dimana untuk mengetahui kesemua rumus ini bisa aja kita buka buku analisis kompleks atau fungsi kompleks. Sekarang kita masuk ke contoh salah satu dari rumus-rumus yang tadi. Bisa kita gunakan uji rasio tes. Contohnya, untuk sigma 1 ditambah 2i pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga. Sekarang kita gunakan salah satu dari uji yang tadi. Kita ambil uji rasio atau rasio tes. L atau uji rasio tesnya, L sama dengan limit Zn plus 1 per Zn. Ini rumus untuk uji rasio. Sekarang kita kembalikan ke contoh. L sama dengan limit n sampai tak hingga itu 1 ditambah 2i, karena sini n plus 1 maka sini tambahkan lagi 1, n plus 1 per Zn. Per n, karena ditambah 1, karena plus 1 maka kita tambahkan 1 sehingga n plus 1 faktorial per Zn ini, yaitu 1 ditambah 2i pangkat n per n faktorial. Dari sini kita peroleh seperti ini, 1 tambah 2i per n plus 1 faktorial kita kali n faktorial per 1 ditambah 2i pangkat n. Dari sini kita peroleh 1 ditambah 2i pangkat n plus 1 itu sama dengan 1 tambah 2i pangkat n dikali 1 ditambah 2i per n plus 1 faktorial dikali n faktorial per 1 tambah 2i pangkat n. Ini dari sini karena ada yang sama, maka kita bisa coret
Sehingga hasilnya 1 ditambah 2i dikali n faktorial per n plus 1 faktorial, atau bisa juga ini limitnya tidak boleh ketinggalan, limit n mendekati tak hingga. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Satu ditambah 2i dikali n faktorial per n plus 1 faktorial. Karena uji rasio tadi, maka seperti ini. Limit n mendekati tak hingga 1 ditambah 2i dikali n faktorial per n plus 1 kali n faktorial, sehingga diperoleh limit n mendekati tak hingga 1 ditambah 2i per n plus 1 itu sama dengan 0, sehingga diperoleh karena L-nya lebih dari 1, maka deret kompleks di atas konvergen. Ini tadi penggunaan uji rasio. Oke, selanjutnya kita masuk kepada deret pangkat. Yaitu di sini ada teorema yang pertama, misalkan sigma an z min z0 pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai tak hingga, jika limit mutlak an per mutlak an plus 1 sama dengan rho, di mana n mendekati tak hingga dengan rho kurang dari rho lebih dari 0 sama dengan 0 dan rho kurang dari 1 sama dengan tak hingga. Maka rho adalah jari-jari kekonvergenan. Yang kedua, misalkan sigma an z min z0 pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai tak hingga, jika limit 1 per mutlak an pangkat 1 per n sama dengan rho, di mana n mendekati tak hingga dengan rho lebih dari sama dengan 0 dan rho kurang dari sama dengan tak hingga, maka P adalah jari-jari kekonvergenan. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Sini ada contoh sigma 4 min 2i per 1 plus 5i pangkat n dikali z pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai tak hingga. Maka pusatnya berada pada z0 sama dengan 0. Yang ini z0. Dengan an 4 min 2i per 1 plus 5i pangkat n. Maka an dapat kita cari dengan merasionalkan penyebutnya. Bisa dilihat di sini 4 min 2i per 1 plus 5i dikali dengan 1 min 5i per 1 min 5i pangkat n. Maka akan menghasilkan ini. Selanjutnya ini dioperasikan menghasilkan ini, dan hasilnya min 3 min 11i per 13 pangkat n. Selanjutnya, maka jari-jari kekonvergensinya
yaitu limit min 3 min 11i per 13 pangkat n per min 3 min 11i per 13 n plus 1 sesuai dengan rumus teorema yang pertama. Ini bisa kita coret, sisanya menjadi 1 per min 3 min 11i per 13 sama dengan 13 per min 3 min 11i. Kita rasionalkan kembali penyebutnya sehingga hasilnya min 3 plus 11i per 10. Untuk selanjutnya jari-jari kekonvergensian diperoleh dengan modulus dari bilangan kompleks di atas. Itu. Yaitu itu sama dengan mutlak min 3 min 11i per 10 sama dengan akar min 3 pangkat 2 ditambah min 11 pangkat 2 per 10 pangkat 2 sama dengan 1,3. Maka deret di atas konvergen pada semua Z dalam cakram mutlak Z kurang dari 1,3. Selanjutnya